secara terstruktur dan saling terkait untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Soft skills, pengembangan sifat, kepribadian, keterampilan yang mencakup karakter pribadi seseorang untuk dapat meningkatkan interaksi individu dan proses pekerjaan. Technical skills, keahlian dan pemahaman terhadap teknis secara mendetail dalam pekerjaan. Selama proses manajemen training berlangsung, ada serangkaian stage yang akan dilalui selama 6 bulan masa program. Apa saja? Mari kita mulai dari stage yang pertama. Stage yang pertama adalah kick-off. Kick-off ini menandakan bahwa rangkaian program manajemen training telah dimulai. Pada kegiatan kick-off ini, terdapat beberapa hal yang disampaikan, yaitu penjelasan journey manajemen trainee, briefing teknis selama kegiatan terkait self-learning dan virtual training, dan terms and conditions selama program berlangsung. Berikutnya, para peserta akan menuju stage kedua, yaitu self-learning. Self-learning dilaksanakan melalui platform Google Classroom. Pada stage ini, beberapa hal yang akan para peserta lakukan diantaranya: yang pertama adalah self-learning, di mana para peserta dapat melakukan pembelajaran secara mandiri dengan modul yang sudah disiapkan. Yang kedua yaitu pretest. Yang ketiga, create question based on topic, di mana para peserta diharuskan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Dan nantinya, list pertanyaan ini akan dikirimkan ke trainer untuk sesi sharing with expert saat virtual training. Self-learning dan pretest dilakukan maksimal H-1 sebelum online training dimulai. Stage yang ketiga yaitu virtual training. Berbeda dengan saat sesi training tatap muka, sesi virtual training ini dilakukan dengan dua metode, yaitu peer teaching other dan sharing with expert hasil dari self-learning. Virtual training dilaksanakan sebanyak 8 sesi perharinya, di mana per sesi durasinya adalah 45 menit. Setelah selesai sesi training, akan ada post-test untuk memastikan pemahaman yang telah didapatkan oleh para peserta sudah maksimal. Setelah lulus dari tahapan virtual training, untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan, maka perlu adanya pemahaman secara langsung terkait dengan knowledge yang didapatkan dengan melaksanakan on-the-job training. Stage 4 ini dinamakan on-the-job training 1. Stage keempat ini memberikan suatu gambaran proses dengan cara melakukan observasi di cabang terkait dengan pengetahuan yang sudah Anda dapatkan dari virtual training. Peserta akan melakukan observasi dengan seluruh function atau divisi yang ada di cabang Wong Finance selama 2 bulan untuk melihat pembelajaran secara menyeluruh sambil menyelesaikan task list yang sudah diberikan. Pada akhir stage, peserta akan melaksanakan panel untuk dapat melanjutkan ke stage berikutnya. Stage 5 merupakan stage terakhir pada learning program. Peserta mengimplementasikan knowledge yang didapatkan dari virtual training dan on-the-job training 1 selama 3 bulan di cabang yang telah ditentukan oleh manajemen. Peserta akan menjadi pelaku bisnis dan berperan sebagai seorang function head atau supervisor pada function atau divisi yang ditentukan oleh manajemen. Di bawah arahan function head atau supervisor existing, peserta akan belajar untuk membuat strategi dan menurunkannya kepada tim. Peserta akan memiliki target yang perlu dicapai bersama dengan tim yang ada di cabang. Pada akhir stage, peserta akan melaksanakan panel untuk dapat lulus dari learning program yang telah dilakukan bersama Human Capital Organization Learning Wong Finance. So, pembelajaran yang teman-teman lakukan tidak akan pernah berakhir. Teman-teman akan terus melakukan continuous learning sehingga dapat menjadi leader terbaik untuk diri sendiri dan tim. We are challenging you to be our next leader. Keep learning, keep trying, and be excellent.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Hansi. Ya, selamat pagi teman-teman semua dari STIE Malang, Malang. Dan apa namanya untuk teman-teman semua, selamat datang di webinar kita pagi ini ya. Hari ini kita akan webinar bersama Bapak Antonius Hansi selaku area Human Capital di Jawa Timur gitu ya teman-teman. Nah hari ini kita akan webinar mengenai Start Your Journey with Zero Experience gitu teman-teman ya. Sebelum kita mulai webinar pagi ini, kita kedatangan Bapak Ekanto Wijono Sunu nih selaku Chief Human Capital kita, yaitu di kantor pusat ya. Pak Sunu, selamat pagi Pak. Pagi Pak Sunu. Selamat pagi semuanya. Pagi Tania, Hansi. Pagi Pak. Seluruh teman-teman mahasiswa STIE Malang Sengkana. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi ya. Oke. Meskipun suasananya masih pandemik ya, tapi kita akan coba share kepada teman-teman sekalian khususnya dan teman-teman dari STIE, bacanya STIE apa nih bacanya? Malang Kucet Suara Pak. Malang Sing Suara. Ya. Malang Ceswara. Wah, ini bahasa Sanskerta, jadi ini mesti high level gitu loh. Orang high level. Oke, teman-teman di STI Malangku Ceswara ya. Thank you, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada PT Wahana Automitra Multi Arta Tbk ya, atau orang biasa kenal Wom Finance, dan teman-teman di Career Center STI Malangku Ceswara. Thank you banget kerjasamanya dengan ini, dan kita akan coba sharing kepada teman-teman ya, khususnya bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan. Ya, bisa mencapai keberhasilan. Saya katakan bisa mencapai keberhasilan karena apa? Ya, keberhasilan itu adalah hak setiap orang. Ya, sukses adalah hak setiap orang. Ya. Dan sukses itu tidak ditentukan oleh Anda alumni dari mana, ya. Apakah alumni universitas dengan grade A atau alumni dengan grade B atau yang tidak terakreditasi sama sekali. Keberhasilan hak setiap orang. Tinggal setiap orang itu mau memperjuangkan atau tidak. Ya. Situasi pandemik bukan situasi yang menjadi hambatan buat kita sekalian. Dengan teknologi, kita justru bisa menjadi lebih efektif. Ya. Contohnya dengan kegiatan yang seperti ini, ya, kita cukup lakukan dengan teknologi bisa berlangsung dan bisa menjangkau kalian semua. Meskipun nanti teman-teman saya yang di area Jawa Timur, yang ada di Surabaya, yang juga bisa membantu, ya, akan share kepada Anda sekalian, yaitu area manajer saya yang ada di Jawa Timur, Hansi, yang akan share kepada Anda sekalian. Bagaimana kita sekalian bisa mencapai berhasil. Perguruan tinggi hanya membantu sistematika cara berpikir kita saja. Perguruan tinggi level apapun. Yang terakreditasi A, B, D, dan seterusnya. Itu hanya membantu sistematika cara berpikir. Tapi yang menentukan keberhasilan adalah diri kita sendiri. Karena apa? Tuhan nggak akan rubah nasib kita kalau
kita nggak mau mempunyai niat untuk merubahnya. Even ini kondisi pandemik pun kita harus berpikir positif bahwa pandemik ya, ini adalah bukan hambatan, tapi ini adalah challenge, tantangan. Nah, makanya kepada Anda sekalian, change your mindset, give positive thinking, dan terus lakukan kaizen, continuous improvement. Anda harus setiap hari mempunyai komitmen bahwa setiap hari harus lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Ini yang harus Anda camkan setiap saat. Dan bagi kita, bagi manusia, khususnya anak muda Indonesia, ya, anak muda di Malangkoseswara, ya, bahwa takdir itu tidak ada selagi kita masih bernafas. Takdir hanya ada di 2 meter kali 1 meter. Itu takdir. Selama kita masih diberikan kesempatan menghirup matahari pagi, bangun pagi, artinya kita masih diberi kesempatan untuk mencapai berhasil. Dan keberhasilan itu adalah hak setiap orang. Tinggal orang itu yang membedakan, orang itu mau memperjuangkan atau tidak. Mau berjuang atau tidak. Nah, Wahana Auto Mitra Multi Arta mengajak kalian semua, kalau mau berjuang melalui perusahaan ini, mencapai sukses. Atau kita sharing. Nanti teman saya di area akan sharing. Bagaimana kalau kita bisa pengen berhasil? Jalurnya bagaimana? Sikap yang harus kita ambil bagaimana? Ya. Jangan kalah. Ya. Jangan kalah dengan yang lain. Jangan kalah dengan ya UMM yang ada di Malang, atau jangan kalah dengan Unibra. Karena yang menentukan kalah menang, berhasil tidak, ya diri kita sendiri, masing-masing person. Olehnya itu, pagi hari ini moga-moga aja bisa menjadi sesuatu yang berarti buat hidup Anda, bagaimana Anda harus berthink positif, kemudian change your mindset, bahwa berhasil itu adalah hak setiap orang. Tinggal bagaimana kita mau tetap mempunyai passion terhadap keberhasilan itu, kemudian kita komitmen untuk mencapainya, dan persisten, terus-menerus. Passion Anda terhadap keberhasilan itu, komitmen Anda, disiplin Anda untuk mencapainya terus-menerus, dan yang terakhir adalah persisten. Continue terus-menerus. Passion, komitmen, persisten. Yakin Anda akan berhasil kalau Anda lakukan itu. Mulainya dari kapan? Mulai hari ini. Jangan tunda-tunda. Rubah your mindset. Rubah pikiran Anda. Mulai hari ini. Karena di dunia ini ada 3 hal yang nggak akan pernah kembali. Kesempatan, waktu, dan kata-kata. Dan cilakanya 3 hal ini kita sesalinya setelah semua berlalu. Makanya jangan sampai timbul penyesalan di kemudian hari, lakukan mulai sekarang. Mulailah dari yang kecil, berubahlah mulai dari yang sederhana. Bolehlah berubah mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari cara hidup kita, pola hidup kita. Dari cara yang kecil. Sesuatu yang besar akan dimulai dari sesuatu yang kecil. 1000 langkah ke depan tidak ada artinya tanpa 1 langkah di depan. Ingat, hari ini Anda semoga bisa berkomitmen pada diri Anda sendiri. Nggak ada orang yang peduli sama nasib kita kecuali diri kita sendiri. Anda jadi siapa 2 tahun
2 tahun, 3 tahun ke depan, atau Anda bukan siapa-siapa, Anda semua yang menentukan. Selamat menikmati 1 jam, 2 jam ke depan bersama Wahana Auto Mitra Multi Arta dengan rekan saya di area Jawa Timur, Yansi. Semoga bisa menjadi berkat buat kalian semua, bahwa sukses itu adalah hak setiap orang. Dan itu juga termasuk hak Anda. Good luck. God bless. Ya, terima kasih Pak Sunu untuk waktunya. Selamat menjalankan aktivitas hari ini ya Pak ya. Oke, kita lanjut untuk sambutan dari Bapak Irawan Budi Prasetyo ya. Untuk Bapak Irawan sudah ready kah Pak? Ya, Mbak Tania, mohon maaf, saya Burina yang mewakili dari Pusat Karir. Karena Pak Irawan sedang ada kelas hari ini, jadi beliau mengamankan saya untuk membuka acara. Assalamualaikum, selamat pagi para pejabat dari PT WOM Finance. Terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan kepada alumni dan mahasiswa kami sehingga bisa mengikuti acara webinar yang sangat luar biasa sekali topiknya. Terima kasih sekali atas kepercayaannya. Selamat pagi juga untuk anak-anakku, para alumni dan juga mahasiswa STIM Malang Kuseswara yang antusiasnya sangat luar biasa untuk mengikuti acara hari ini. Sampai luber-luber Mbak, ini mereka yang mengikuti atau ingin daftar di acara webinar. Tetapi mohon maaf karena keterbatasan kuota, maka para mahasiswa kami dan juga alumni bisa mengikuti acara ini dari YouTube streaming live channel. Jadi mereka yang hari ini mungkin tidak tergabung dalam Zoom meeting, di luar sana banyak sekali yang mengikuti acara ini tapi lewat YouTube. Begitu. Untuk anak-anakku, semoga acara hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ke depan. Tolong digali ya, ilmu yang kita nanti akan dapatkan dari Bapak narasumber yang luar biasa. Jangan ragu-ragu untuk bertanya jika nanti ada pertanyaan. Nanti bisa ditulis di kolom chat ataupun nanti bisa ditanya langsung ya saat sesi tanya jawab oleh Mbak hostnya. Ke depan masih banyak sekali webinar-webinar yang akan kami laksanakan dari Pusat Karir sebagai ajang pengembangan soft skill mahasiswa yang saya rasa nanti akan bermanfaat banyak di dunia pekerjaan nanti. Ya, jangan khawatir jika hari ini ada teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti Zoom meeting, di event lain kita pasti akan bertemu dengan narasumber lain yang juga luar biasa. Sekali lagi terima kasih Mbak Tania mau menjadi host untuk acara hari ini. Saya titip anak-anak saya dan juga Bapak Yudis dari HRD WOM Finance yang selama ini intens berinteraksi dengan kami. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah sikap. Dan juga Bapak narasumber yang kami sangat hormati. Terima kasih sekali. Itu saja penutup dari saya. Salam manis dari Pak Irawan untuk kalian semua dan juga untuk PT WOM Finance Indonesia. Beliau menyampaikan terima kasih banyak dan jangan kapok lagi untuk mengadakan acara ini ya. Kita tunggu event-event berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Rina. Oke, terima kasih Bu Rina untuk sambutannya dan terima kasih juga untuk kerjasama baiknya ya dari kampus STIE Malang Kuseswara. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita mulai aja untuk webinar kita hari ini. Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi kita hari ini, aku akan bacain sedikit nih untuk rules kita nih di webinar kita hari ini, yaitu teman-teman tolong di-mute dulu ya speakernya pada saat Pak Hansi men-sharingkan materi yang akan Pak Hansi bawakan hari ini. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang mau tanya, teman-teman bisa chat aja di kolom chat dulu ya teman-teman. Jadi pertanyaan teman-teman bisa dituliskan dulu di kolom chat, nanti setelah Pak Hansi sharing materi kita hari ini, akan aku bantu bacakan di sesi tanya-jawab di akhir, gitu ya teman-teman. Nanti pada saat Pak Hansi menjawab pertanyaan teman-teman, teman-teman bisa menanggapi tuh
Jadi teman-teman bisa ngobrol langsung juga dengan Bapak Hansi selaku narasumber kita hari ini. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk webinar kita hari ini bisa kita mulai saja. Bisa ditampilkan dulu PPT-nya. Pak Hansi gimana Pak? Udah ready ya Pak ya? Jadi Dan, Oke deh Pak Hansi. Silakan Pak, waktu dan tempat dipersilakan. yes, langsung ya. Oke. Baik Langsung saja Pak. teman-teman, ya, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Titik suara, sudah lama saya sebenarnya pengen menyapa teman-teman di Titik Suara karena sebelumnya ketika zaman pandemi, sebelum pandemi saya sering ke Malang untuk berproses dengan Unibra, dengan UM, ya situs-situs terus ya. Tapi pengen banget bisa ke Kucing Suara, tapi kok belum disampaikan. Karena apa? Pengen ke Kucing Suara? Karena saya itu punya tim sebenarnya juga dari lulusan Kucing Suara, gitu ya. Pak Yudis itu yang jadi jembatan antara saya dengan Kucing Suara hari itu lulusan Kucing Suara. Dia lulus tahun 2008 ya. 2008 masuk ke 2004 ya. Jadi silakan ditunjukkan wajahnya Pak Yudis, nanti mungkin di kantin bisa bisa di screenshot ini wajahnya, masih punya tanggungan enggak di kantin. Ya bercanda Pak, nggak apa-apa ya. Teman-teman, terima kasih sudah diberikan waktu. Bu Rina, terima kasih untuk waktunya. Kami juga kalau dari judul sebenarnya merasa sebagai zero experience hari ini adalah, jadi saya tidak mau jadi komunikasi suara di sini. Nggak asik kalau ngomong terus, ya. Haus lama-lama. Saya pengen kita ngobrol bareng. Saya juga pengen menimba banyak ilmu dari teman-teman. Saya juga masih banyak butuh perkembangan. Jadi hanya share sedikit saja dari saya. Karena kebetulan saya tapi kalau usia sih kita beda-beda. Saya Pak Yudi paling cuma beda 2-3 bulan doang gitu. Setelah kita cat rambut maksudnya. Ya, oke, teman-teman, kita langsung mulai bahwa kenapa sih saya mau kenalan dulu nih, Mas, kenal nanti nggak enak. Nama saya saya pakai baju hitam, jadi kalau baju saya hijau, teman-teman bisa nambahin P di belakang. Terus sekarang saya pegang Capital Manager Finance Regional Jawa Timur. Belum pandemi, bayangkan aktivitas saya ya, muter-muter di Jawa Timur, Pulau Bali, Banjar, Tabanan, Raja, gitu ya. Terus saya juga muter-muter di PP, Mataram, Narmada, Selong, dan sebagainya. Gitu ya. Sebelum pandemi, gitu ya, saya masih muter-muter. Jadi saya sempat ngerasain gitu teman-teman, muter-muter ke sana. Tapi setelah pandemi, ya kita harus meredam keinginan traveling, jadi hanya via online ya, tapi komunikasi tetap berjalan terus. Kita tetap saling menyemangati dengan cara online sekalipun ya. Teman-teman, itu yang ditampilkan adalah karir saya, teman-teman. Kelihatan kah? Oh, suaranya hilang-hilangan. Ya.
Ini karir pet saya selama ini. Jadi saya asli Yogyakarta. Sebelum saya pegang regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, itu saya juga pegang Jawa Tengah DIY. Ya, jadi sebelumnya saya pegang Jawa Tengah DIY. Dan saya kuliah dulu di Jogja, awal karir saya juga di Jogja. Kemudian saya karir pertama di Jakarta. Ya, sempat juga bekerja di Kalimantan Barat, di Pontianak, dan kemudian saya bergabung di Home Finance. Ya, itu karir saya, loncat-loncat perusahaan, karena zaman itu belum ada MT, jadi saya harus mentarget diri saya sendiri, saya tahun sekian, saya harus jadi apa, saya berapa lama di sini, apa saja yang bisa saya dapatkan di sini, gitu ya, dari karir saya. Kalau tidak saya dapatkan, maka saya harus cari pekerjaan lain untuk bisa raih cita-cita saya. Jadi kelihatan kalau sering berpindah-pindah pekerjaan sebelum sampai dapat Home Finance ini. Ya, Home Finance ini adalah tempat kerja saya paling lama karena saya bersyukur bisa bergabung di sini karena saya bisa dapat semuanya di sini. Ya, kalau dihitung apa saja yang saya dapat, rumah saya dapat dari sini, ya, rumah saya dapat dari WOM. 2 kali mobil saya juga dapat dari WOM. Jadi saya belum ada berpikiran untuk berpindah ke perusahaan lain karena WOM masih memberikan segalanya ke saya. Ya, gitu teman-teman. Lanjut, kita akan ngomongin mengenai kondisi global ya, kondisi global di mana saat ini memang pandemi ini efeknya luar biasa ya di bisnis ya, di industri ya teman-teman ya. Pengaruh di industri efeknya juga ke SDM, gitu ya. Banyak SDM yang harus dirumahkan, banyak SDM yang harus diselesaikan kontraknya, banyak SDM yang harus dipotong masa kerjanya supaya demi efisiensi, demi survive perusahaan itu bertahan, hanya bertahan saja teman-teman. Ya, belum mikirin mau harus berkembang maju seperti apa, belum mikirin seperti itu. Ya, hanya bertahan aja teman-teman. Ya, mereka sudah harus melakukan seperti itu. Ya. Jadi slide ini menunjukkan bahwa kondisi per tahun di bulan Agustus, ya, jumlah pengangguran meningkat sangat drastis, ya, sangat drastis sekali. Ya, pengangguran ini macam-macam teman-teman, ya, mulai dari pengangguran yang diputus kerjanya langsung dikarenakan kondisi corona, di mana industri mungkin tidak bisa bergerak kembali, sama sekali tidak bisa bergerak, banyak seperti turisme, ya, pariwisata, ya, itu banyak yang kena gitu ya, atau tenaga kerja yang harus mengurangi jam kerjanya. Ya, mengurangi jam kerjanya artinya juga upahnya juga harus dikurangi. Ya, supaya tetap dia masih bisa bertahan jadi karyawan situ, tapi juga perusahaannya juga masih bisa survive. Ya. Atau juga banyak hal yang lainnya yang harus dilakukan dan harus dijalankan. Ya, efeknya apa teman-teman kalau seperti ini? Ya, efeknya perusahaan ataupun industri juga tidak begitu banyak membutuhkan SDM lagi. Ya. Mereka sudah harus men-switch pola pikir mereka, men-switch pola industri mereka untuk meminimais jumlah people, ya. Bukan kualitas people, tapi jumlah people. Yang mereka cari adalah quality people, ya, bukan lagi jumlah, apalagi proyek padat karya dan sebagainya sudah tidak lagi menjadi sudah tidak lagi menjadi gambaran atau mungkin tujuan bagi industri. Ya. Yang sekarang kalau bisa orangnya sedikit, ya, dengan kualitas orang yang lebih baik.
Dengan seperti ini, maka teman-teman yang sekarang masih bersekolah atau mungkin teman-teman juga masih proses untuk mencari pekerjaan, dengan kerumunan begitu banyak orang yang seperti ini, yang belum mendapatkan pekerjaan atau kesempatan semakin sedikit, harus punya pembeda. Harus punya pembeda. Kalau tidak beda, tidak bisa kelihatan. Itu baru kelihatan doang, belum dites kualitasnya. Kalau biasa-biasa saja, ya Anda akan digilas zaman gitu aja. Ya. Jadi teman-teman sekedar sharing bahwa dari sekarang teman-teman juga harus set your life, ya. Set your life dari awal sebelum semuanya terlambat, karena seperti Pak Sulu tadi sampaikan, salah satunya adalah hal yang tidak akan kembali adalah waktu. Yang akan kembali, ya teman-teman. Jadi slide berikutnya, teman-teman akan melihat bahwa teman-teman dari awal, ya pertama itu tujuannya dulu. Tujuannya dulu teman-teman. Goals-nya dulu teman-teman mau ngapain. Mau jadi apa teman-teman. Dari sekarang. Ya, silahkan macam-macam cita-cita. Mau jadi pengusaha, mau jadi direktur, mau jadi owner, atau bahkan mau jadi ibu rumah tangga ataupun bapak rumah tangga sekalipun. Ya, itu tujuan. Ya. Tapi semuanya goals-nya itu nanti akan berpengaruh terhadap apa saja yang teman-teman harus lakukan dari sekarang. Ya, teman-teman saya kasih gambaran untuk goals yang ada sekarang ya di slide berikutnya. Ya. Di slide berikutnya teman-teman akan kelihatan bahwa teman-teman bisa jadi seorang karyawan, ya, mulai dari karyawan dari level yang paling bawah sampai ke direksi sekalipun, gitu, tetap karyawan, ya. Atau bisa jadi seorang entrepreneur, ya, mau entrepreneur sekecil apapun sampai sebesar apapun, tetap Anda adalah yang punya, gitu. Tetap Anda yang punya, Anda bosnya, gitu. Atau ada jadi karyawan dengan langkah yang lebih cepat dibandingkan karyawan lain. Tidak sama seperti yang pernah saya lalui, jadi staf dulu, ya, lalu kemudian beringkat jadi apa, enggak. Ada program namanya manajemen training, ya. Beberapa perusahaan membuka ini, salah satunya di Home Finance, ya. Ini adalah program percepatan untuk dapat karir lebih cepat dibandingkan dengan yang konvensional, ya. Jadi ini yang membedakan. Tapi silakan saya tawarkan ke teman-teman semua yang punya tujuan apapun, silakan. Tapi ini salah satu contohnya, dan setiap tujuan pasti akan berpengaruh terhadap apa yang teman-teman akan lakukan. Ya, teman-teman saya kasih gambaran. Sebelum teman-teman nanti akan punya berkarir ke perusahaan tertentu, memilih perusahaan tertentu, atau mungkin jadi entrepreneur, teman-teman tak kasih gambaran beberapa bentuk perubahan tentang pekerjaan, ya, demand pekerjaan, permintaan jenis pekerjaan, ya. Sudah muncul slide berikutnya, sudah muncul, ya. Ini perubahan 2017 sampai 2020, di mana yang biru-biru itu nunjukin kalau permintaan terhadap job tersebut semakin meningkat. Ya. Di masa pandemi ini semakin meningkat lagi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Mulai jadi teman-teman untuk jadi profesional kesehatan, dokter, gitu ya, atau tenaga medis, gitu ya, profesional, maupun tenaga pembantu untuk kesehatan, gitu ya, seperti perawat, nursing dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan dan semakin banyak di dunia, tidak hanya di Indonesia, di dunia. Ya. Kemudian ada STEM profesional. STEM profesional ini kaitan dengan teknologi, ya, tenaga teknologi, information technology,
penelitian dan sebagainya ini semakin juga dibutuhkan banyak, gitu ya. Tidak butuh kehadiran orang, tapi dari jauh pun orang bisa remote, gitu ya. Itu juga semakin banyak kebutuhannya. Lalu juga ada yang ini health aides, technician dan wellness itu sama seperti tenaga-tenaga pembantu medis, ya. Kemudian bisnis kreatif, bisnis seni, ya. Jadi itu juga sekarang meningkat drastis, ya, bisnis seni. Kemudian selanjutnya ada konsultan bisnis, konsultan legal, ya. Pengacara-pengacara itu tidak harus sekarang hadir, ya. Bisa memberikan konsultasi hukum secara online, ya, bisa dilakukan. Juga kemudian di edukasi juga sekarang meningkat. Edukasi yang tidak harus hadir, seperti webinar ini, ya banyak sekarang webinar, ya nggak. Kemudian seminar juga sekarang larinya ke web seminar seperti ini. Ya. Jadi beralihnya ke situ, demand-nya semakin banyak. Lalu kemudian yang semakin menurun demand-nya itu job-job seperti apa? Yang paling utama adalah job yang paling banyak menurunnya adalah job office support. Ya. Office support itu seperti administrasi, ya, kemudian OB, itu sekarang cukup aja dialihkan ke pihak ketiga. Ya. Bahkan analisa kredit pun sekarang juga bisa dialihkan ke pihak ketiga kok. Ada satu perusahaan tertentu yang menyediakan layanan ini, ngapain saya harus punya karyawan di administrasi? Ngapain saya harus punya karyawan sendiri OB? Ngapain saya harus punya karyawan sendiri messenger? Nggak perlu. Ya, tapi dibutuhkan nggak? Masih dibutuhkan, ya, tapi tidak sebanyak dulu. Gitu ya. Kemudian food service, ya, kayak tenaga-tenaga yang menyediakan, yang menyampaikan makanan di misalnya ya di gerai-gerai makanan gitu, udah nggak perlu lagi. Konsumennya datang ke kasirnya, dikasih pesanannya, selesai. Udah nggak butuh lagi orang datang gini dan sebagainya untuk menyampaikan bawain makanan. Ya, ini gambarannya. Jadi teman-teman, saya harap dengan gambaran ini teman-teman nanti akan bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang tepat untuk teman-teman dengan demand yang banyak, dengan kebutuhan yang banyak, gitu ya. Teman-teman juga akan mulai jangan lagi terjerumus ke menjadi karyawan yang demand-nya sedikit, ya. Kecuali teman-teman membuat perusahaan yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan ini, ya, seperti teman-teman punya perusahaan outsourcing yang menyediakan tenaga-tenaga kebersihan, itu silahkan. Tapi jangan jadi tenaga kebersihan, ya. Ya, beda ya. Ya. Dengan harapan teman-teman nanti akan punya gambaran itu, setting goals-nya akan lebih jelas. Ya, teman-teman, ketika teman-teman setting tujuannya, nggak bisa asal, nggak bisa langsung kemudian, oh saya punya itu, gitu ya. Pastikan dulu teman-teman bahwa tujuannya itu spesifik, jelas, gitu ya. Jelas. Mau kemana gitu ya, mau kemana itu jelas. Ya. Kemudian measurable, ya, measurable, terus kemudian achievable. Ya. Measurable dapat dipastikan, achievable dapat diraih. Orang dulu bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit, itu cuma kiasan, ya, itu cuma kiasan. Tapi sebagai goals yang achievable, maka pastikan langitnya langit seperti apa yang bisa digantung cita-citanya, ya, yang bisa dijadikan benar-benar tujuan Anda yang seperti apa. Ya. Jangan kemudian ngomong, oh saya pokoknya pengen besok pengen sukses. Suksesnya kayak apa? Ya. Suksesnya seperti apa? Pengen punya apa? Ya. Pengen punya rumah bagi 100 karyawan saya. Nah, gitu ya. Berarti nanti saya akan jadi pengusaha. Saya akan jadi pengusaha besar. Saya akan punya karyawan 100. Saya akan berupaya supaya profit saya bisa memberikan rumah bagi karyawan saya 100. Itu seperti itu. Ya. Ya. Goals-nya nanti akan menciptakan beberapa tujuan-tujuan kecil. Ya.
Atau mungkin saya pengen punya, saya pengen pegang mengelola 2 perusahaan. Saya pengen jadi CEO 2 perusahaan secara langsung. Gitu ya. Maka dari sekarang teman-teman harus berkarir dari sekarang, ya. Ambillah banyak pengalaman supaya bisa megang beberapa perusahaan sekaligus. Dipercaya oleh owner, dipercaya oleh komisaris, gitu ya, jajaran komisaris, supaya teman-teman bisa jadi CEO. Itu tujuan-tujuan. Tapi kalau mulainya dari nol banget, ya akan lama, ya. Supaya cepat, salah satunya pakai manajemen training, ya. Oke, itu untuk set goals ya, set goals dari awal seperti itu. Ya, nanti pertanyaan nanti kita sampaikan di akhir aja ya, supaya kita ngobrol-ngobrolnya enak. Saya ngoceh dulu, siang ini saya ngoceh dulu sebentar. Berikutnya teman-teman, ketika sudah set goal, jelas mau bagaimana, misi-misi dalam kehidupannya jelas, gitu ya. Maka teman-teman akan buat beberapa target-target kecil, ya, target-target kecil, goals kecil untuk bisa sampai ke goals besarnya tadi. Ya. Salah satu goals kecilnya adalah teman-teman mengelola, mengolah, menguatkan dan menambah kompetensi. Kompetensi beda sama potensi, teman-teman. Ya, potensi kan. Oh, belum ganti ini ya, sorry. Ya. Ini kompetensi ya, banyak sekali kompetensi. Kompetensi beda sama potensi. Potensi itu seperti talenta, ya. Potensi itu adalah belum terlihat, belum berproduksi, ya, belum menghasilkan sesuatu. Cuma kira-kira, ya, dia akan berpotensi seperti itu. Misalnya ya, contohnya, orang yang fisiknya sangar, ya, rambut keriting, kulit hitam, badan besar, ya, potensinya dia adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, hal-hal yang berkaitan dengan sangar, mungkin jadi kolektor sekalipun, itu potensinya. Tapi kalau dia tidak melatih kompetensinya bernegosiasi, maka dia tidak akan mampu jadi kolektor hebat. Cuma modal tampang doang, tapi tidak mampu bernegosiasi dengan konsumen. Mana bisa jadi kolektor hebat? Tidak bisa. Itu bedanya ya, potensi dan kompetensi. Nah, sekarang saatnya teman-teman melatih kompetensi teman-teman. Ya, banyak hal teman-teman kompetensi itu, ya, bisa dilihat di situ. Ya, mulai dari time management yang paling kacau ya kalau waktu zaman sekolah gitu ya, saya juga ngerasain gitu ya. Karena waktu itu yang penting bisa menjalani hidup hari ini dengan bahagia, itu yang paling penting gitu ya. Time management mau bodo amat gitu, tapi ketika itu tidak dilatih ternyata efeknya luar biasa buruk bagi pekerjaan saya. Jadi ketika saya tidak mampu manajemen waktu saya, target-target kecil saya tidak tercapai. Ya, ini time management butuh dari sekarang. Ya. Ada juga berpikir kritis, analytical thinking. Ini semua bisa didapat teman-teman di kampus ataupun di luar kampus bisa didapat. Ya, banyak ketemu orang teman-teman. Banyak komunikasi sama orang. Berkomunikasilah orang. Kalau sekarang malah teman-teman bisa berkomunikasi dengan tidak hanya teman-teman satu kampus, bisa dengan kampus yang berbeda, bahkan dengan negara-negara yang berbeda. Itu melatih bahasa, melatih komunikasi, ya, melatih public speaking-nya, melatih kepercayaan dirinya, banyak ketemu orang. Ya. Karena nanti yang Anda hadapi di situasi manapun, mau jadi pekerja, mau jadi entrepreneur, adalah orang. Ya. Sekalipun semua mesin yang ada di hadapan Anda, tapi yang membuat mesin itu adalah orang. Kalau Anda tidak mampu berrelation dengan orang tersebut, cukup sulit Anda nanti akan bisa dapat hasil dengan cepat. Ya, banyak hal teman-teman dari kompetensi itu, ya, banyak hal. Ya.
kepemimpinan leadership juga perlu adaptasi. Adaptasi penting sekarang ya, penting banget gitu. Karena situasi tidak menentu ya, nggak bisa diprediksi sekarang situasinya. Hanya bisa kita melihat bahwa sekarang saya ada di situasi apa dan saya harus bersikap seperti apa, itu yang paling penting sekarang. Ya. Nggak bisa lagi orang kayak zaman dulu, besok kamu jadi ini ya, kamu jadi PNS ya, atau kamu jadi ini ya, nggak bisa lagi. Semua serba tidak menentu, jadi kita harus bersikap sendiri. Ya. Kemudian kolaborasi itu tidak hanya bekerja sama teman-teman, tapi juga ketika bekerja sama, setiap orang yang di dalam satu kelompok itu merasa ditumbuhkan, gitu ya, dan juga memproduksi dan juga produktif, ya, itu kolaborasi. Ya. Dan tidak lagi anak-anak zaman sekarang sudah nggak lagi ini ya, sudah nggak lagi mempermasalahkan perihal kepercayaan diri. Kalau dulu zaman saya ya wajar orang nggak percaya diri karena sekolah aja ketemu sama orang yang lebih kaya, gitu ya. Sepatu aja ketemu sama orang yang bisa jadi jauh sepatunya bagus, gitu, lebih bagus. Kita cuma pakai sepatu apa? Minder ya, orang-orang zaman waktu itu minder ya. Kalau sekarang anak-anak nggak, jarang ya minder ya. Jarang yang percaya dirinya kecil. Jadi di dalam gambaran kompetensi itu kepercayaan diri tidak begitu lagi jadi masalah untuk teman-teman sekarang. Karena kandungan gizi yang diterima teman-teman juga berbeda, gitu ya. Kalau dulu telur separuh, gitu ya. Kalau sekarang teman-teman sekali makan bisa telurnya 3 atau 4, gitu ya. Jadi beda gizinya, kepercayaan dirinya juga lebih bagus, gitu ya. Tapi ya nggak masalah juga kalau teman-teman sekarang punya masalah percaya diri. Banyaklah ketemu sama orang dan berpikirlah ini. Berpikirlah yang Anda hadapi itu juga manusia. Ya. Berpikirlah yang Anda hadapi itu juga sama-sama makan nasi. Nggak ada yang makan seng, nggak ada yang makan besi, kecuali kebutuhan lumping. Gitu. Dan teman-teman tim saya ini juga ngalamin, walaupun mereka sudah profesional kerjanya, tapi mereka ngalamin juga kepercayaan diri yang sempat turun ketika semua harus menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Seperti ini. Bagaimana kita setting ini semua, pakai kamera, siapkan lampu, siapkan webinarnya, dari materinya, dari animasinya, dan sebagainya. Itu bukan hal yang mudah dan dipelajari mereka di kampus, saya yakin. Saya yakin Pak Yudis dulu zamannya kuliah nggak mau pelajari ini kok. Ya, saya yakin nggak pelajari. Tapi karena sekarang kondisinya harus beradaptasi dan sekarang harus percaya diri untuk bisa berubah, maka mereka belajar. Ya, saya juga belajar. Ngobrol sendiri gini, biasanya ngobrol sama orang, men. Biasanya ngobrol sama temen gitu ya. Misalnya tepuk pundaknya gitu ya, ngobrol tos gitu ya. Sekarang ngobrolnya sama kamera. Ya, harus harus asik gitu. Gimana caranya? Saya belajar. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang ya. Saya belajar. Ini kompetensi teman-teman. Banyak sekali orang yang masih terjebak di potensi. Jadi orang mikirnya saya dari dulu tuh diciptakan. Gitu. Saya keturunan raja. Maka saya berpotensi untuk jadi pemimpin. Pasti saya nanti akan jadi pemimpin. Nggak bisa. Kalau cuma punya potensi doang, tambah kompetensi, nggak akan bisa. Ya bisa kalau punya jabatan ya bisa, tapi tidak akan jadi leader seutuhnya. Ya kalau punya jabatan dari orang tuanya mungkin ya. Itu ya, teman-teman. Dengan kondisi yang sekarang memang semakin sempit kesempatan, ya, semakin juga kita harus siapkan dari awal tujuan kita. Semakin juga kita harus bisa punya kompetensi yang kuat gitu, untuk bisa bersaing. Yang paling utama juga punya personal brand. Ya, kalau sudah punya banyak, sudah punya kompetensi, kan pengen menunjukkan diri kan? Atau mau didiemin aja, disimpan di rumah kompetensinya.
mau ngobrol-ngobrol sama ini apa orang rumah aja, atau mau ngobrol-ngobrol sama hewan piaraan, nggak asik, mau ngapain? Kan kompetensi ini mau kita tunjukkan sama konsumen, mau kita tunjukkan perusahaan yang akan mau hire kita, ya, bahwa kita tidak sekedar ini, kita lebih, maka butuh personal brand. Ya. Teman-teman melamar ke perusahaan tertentu pakai cara biasa-biasa saja, ya teman-teman juga akan dilupakan. Lupa wis. Ya. Apalagi cuma pakai nulis CV yang pakai hitam putih, isinya cuma data diri, ya. Nomor telepon, udah gitu dong. Mau ngapain? Ya. Zaman sekarang kita harus kuatkan di sisi personal brand. Ya. Ini slide-nya personal brand. Teman-teman saya akan tunjukkan salah satu contoh CV yang menarik ya. Bisa kelihatan CV yang menarik seperti apa. Kelihatan ya. Nah, ini contoh CV yang menarik ya. Penuh warna, penuh penjelasan ya. Penjelasannya kelihatan. Kelihatan ya. Itu contohnya namanya Handri ya. Jadi narasumbernya Hansi, contohnya Handri. Nanti ada hari yang lain lagi ya. Kita ini kok. Kita serumpun gitu. Ya, ini contoh yang menarik ya. Menunjukkan juga dirinya seperti apa secara lengkap. Dan yang pasti teman-teman, ketika teman-teman nanti punya pengalaman apapun, pengalaman berorganisasi apapun, mau jadi apapun ya, mau jadi staff apa ya, staff yang paling sering cuma diisi orang rame-rame itu staff ini, staff perlengkapan ya, staff perlengkapan, nggak apa-apa, masukkan aja di situ. Tapi tunjukkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab teman-teman ketika jadi staf perlengkapan. Tunjukkan juga nilai plus teman-teman ketika ada di perlengkapan itu. Misalnya nih ya, kalau tidak ada saya, maka tim perlengkapan tidak hidup, Pak. Gitu ya. Kalau nggak ada gua, nggak rame. Nah, itu tunjukkan di situ CV-nya aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Anda punya aura yang positif. Anda mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain secara positif. Dan perusahaan butuh itu. Itu contoh. Ya. Atau mungkin Anda jadi koordinator konsumsi. Bagaimana Anda harus mengelola, mengatur waktunya supaya tepat, supaya makanan masih enak, dan supaya tidak orang berkekurangan. Ya. Tunjukkan. Atau mungkin teman-teman punya sebagai seksi acara. Ya, yang harus mengelola talent-talent artis-artisnya acara itu, apapun silahkan sampaikan. Ya, jangan cuma ngomongin data diri doang, nggak usah. Ya, kalau nggak ada data diri juga nggak mungkin dikontak ya, ya. Tapi yang penting adalah penjelasan. Kita lihat. Lamaran itu tidak sekedar by hard copy ya, by kertas seperti itu atau mungkin kirim file.
perusahaan yang juga kesempatan teman-teman untuk memberikan satu gambaran dalam deskripsi. Banyak juga seperti itu. Jadi mereka bisa kasih video profiling teman-teman, bisa minta profiling teman-teman, bisa minta video TikTok teman-teman bahkan gitu ya, yang untuk menunjukkan gimana gitu. Kalau ada kesempatan itu gunakan dengan baik. Gunakan sebaik mungkin. Bisa coba dimulai. Keluar ya. Biasa ya teman-teman ya, kalau namanya online begini problemnya harian atau apa ya. Ini contohnya, ini contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini contoh kedua nih. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running. Gimana? Oh enggak, ini sudah selesai kedua. Oh, yang ketiga boleh? Hello, my name Faisal Azistiawan. You can call me Isal. I'm student in University of Pertamina. My major is International Relations, and this is my video personal branding. Saya memiliki moto hidup yaitu kerja keras, totalitas, pantang menyerah, dan kreativitas. Selain aktif menjadi mahasiswa, saya juga aktif di berbagai macam kegiatan. Seperti sekarang, menjabat sebagai Ketua UKM Kewirausahaan, mendirikan bisnis makanan di Kinfood dan bisnis pakaian di Kingoods, serta aktif membuat konten YouTube dan podcast di platform media sosial saya. Serta menghabiskan waktu untuk menikmati hobi seperti running, swimming, badminton, reading, writing, fotografi, dan hunting kuliner. Bagi saya, memaksimalkan apa yang kita kerjakan adalah kewajiban. Dengan sungguh-sungguh, sabar, dan penuh perhatian, usaha kita takkan sia-sia. Saya mencintai menjadi aktif, banyak mencoba hal baru, dan peduli terhadap sekitar. Saya percaya bahwa hal positif yang pernah saya coba tidak akan sia-sia, baik bermanfaat sekarang maupun akan datang. Semua pengalaman dan usaha yang telah saya lakukan akan membuat saya menjadi lebih kuat, pantang menyerah, dan siap menghadapi tantangan serta perubahan. Pengalaman berharga yang pernah saya lalui seperti mengikuti kejuaraan lomba debat di Bandung, Malang, juara 3 debat Disnatalis Up 2.0, juara 2 Public Speaking Harry Cosmos, perwakilan prodi untuk Jakarta Model United Nation, lolos tahap interview program bantuan dana kewirausahaan Kemenpora, dan menjadi koordinator volunteer Asian Para Games, serta menjadi volunteer Ramadan Chess. Selain itu, saya juga pernah menjadi Ketua Pelaksana Project Lead Up, Ketua Pelaksana Up Free Market, Panitia Model Asian Meeting, Panitia Pop-Up, Panitia Disnatalis, UKM Kesenian Modern 2.0, tim inti acara UKM Debat Ilmiah, dan aktif di komunitas Transmania Batch 2019. Keunggulan yang saya miliki, mampu bekerja dalam tim, mampu memimpin, kreatif, pantang menyerah, marketing, public speaking, serta mampu bekerja di bawah tekanan dan multitasking. Dapat berbahasa Inggris dengan lancar, menguasai aplikasi Microsoft, editing foto dan video. Jadi, tunggu apa lagi? Terima saya menjadi bagian timmu dan maju bersama-sama. Ini video personal branding saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wow, banyak ya contohnya ya.
teman-teman bisa bisa ikut contoh itu atau punya cara yang lain ya, silahkan aja. Tapi yang pasti ketika teman-teman mau membuat sesuatu, membuat CV atau membuat video lamaran atau apapun, harus tahu dulu perusahaan yang mau teman-teman lamar itu perusahaan seperti apa. Ya, kalau teman-teman masuk ke melamar di suatu perusahaan yang sifatnya sosial, ya, seperti menyalurkan bantuan, ya banyak ya sekarang ya beberapa yayasan-yayasan atau perusahaan yang menyalurkan bantuan, atau mungkin di bisnis edukasi ya, misalnya ke sekolah atau apa, teman-teman pakai video personal branding yang terakhir tadi, yang dari Pertamina tadi, malah nggak akan diterima, Kenapa? Karena value-nya beda. Value yang diperlukan di yayasan seperti itu atau perusahaan-perusahaan sosial seperti itu adalah yang tenang, ya, yang religius, ya, yang tidak meletup-letup gitu ya, seperti halnya contoh yang pertama tadi yang cuma begini tadi, ya. Tapi kalau ketika teman-teman masuk ke bisnis yang cepat, ya ritmenya cepat seperti di perusahaan kita, maka kalau kasih video atau mungkin kasih CV yang flat saja, maka tidak akan menarik, ya. Tapi orang yang seperti yang terakhir tadi akan jadi menarik. Oh, orang ini produktif, orang ini bisa manage waktu dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada yang buruk teman-teman, semua bagus, tapi disesuaikan dengan mana tujuan Anda, mana perusahaan yang jadi tujuan Anda. Ya, nggak ada yang jelek. Ya. Itu untuk personal branding. Pesan saya jangan punya brand yang biasa, karena setiap orang punya brand yang luar biasa dari sejak lahir. Ya, itu untuk personal branding. Yang terakhir, karpet. Ini video yang ini toh, maksudnya yang berlatih ya. Oh ya, nah, yang video ini. Iya. Aku bisa ngomong. Ya teman-teman, ini tak kasih video, ya, satu video. Harapan saya bisa memotivasi teman-teman. Ini akan menunjukkan bagaimana kompetensi itu sangat penting, dan kompetensi itu hanya akan berhenti, ya, akan stuck kalau hanya ada di dalam konsep. Tapi berlatihlah terus ya, terus berlatih, ya, sampai kita tidak punya nafas sekalipun. Ini saya mau tunjukin satu motivasi buat teman-teman. Ya. Semua orang punya mimpi, punya cita-cita, punya tujuan. Pertanyaannya, apa rencana lo? Rencana yang jelas, yang benar-benar lo tulis dan benar-benar lo kerjakan dengan konsisten dan disiplin. Rencana untuk 1 tahun ke depan, 3 bulan, 1 bulan, atau bahkan hari ini, yang sederhana saja. Kita pengen badan kita bagus,
kita ke gym. Pulang ke gym, kita ngaca dan gak ada perubahan. Besok kita ke gym lagi, ngaca lagi, dan gak ada perubahan. 7 bulan kemudian karena kita tiap hari ke gym, maka perubahan itu akan nyata. Bukan 1 kali 2 kali ke gym yang bikin kita berubah, tetapi karena kita tiap hari berulang-ulang ke gym dan dengan kemauan yang kuatlah yang bikin perubahan itu. Butuh kekuatan untuk konsisten. Gak ada yang namanya capek, lelah, stres, buntu. Untuk menjadi sukses gak ada jalan pintas, gak ada jalan mudah. Buat sukses hanya ada kerja keras, kerja lembur, bangun lebih pagi, belajar, dan disiplin. Disiplin dan konsisten. Disiplin mengalahkan alasan-alasan lu untuk menunda dan malas-malasan untuk menyelesaikan semuanya hari ini. Lu itu petarung, binatang, beast yang maju terus, gak ada capeknya. Gak pernah cengeng, karena yang lu tahu dalam otak lu cuma satu, sukses dan menang. Mau orang-orang bilang lu ngaco, lu gila, lu salah, bodo amat. Mulai sekarang, lu mau kerjakan semua dengan konsisten. Gua fotografer, gua mau bikin foto jelek 300 kali. Gua penulis, dan gua mau bikin tulisan bodoh 300 kali. Apapun yang terjadi, biarpun orang-orang ketawain gua, hina gua, minggir lu semua, bodo amat. Lu gak akan stop sebelum lu menang, dan lu akan cari lagi kemenangan-kemenangan yang lain. Oke, ini harusnya bisa membakar teman-teman untuk selalu berlatih. Sampai sekarang ya teman-teman ya, saya masih punya prinsip yang kuat. Apapun yang teman-teman lakukan, 2 hal yang jadi pegangan saya: disiplin dan konsisten. Ya, lakukan itu terus-menerus. Ya. Anda mau jadi pengusaha, mau jadi entrepreneur, mau jualan di pinggir jalan, lakukan itu. Lakukan sekarang, lakukan itu. Terus, ya, nanti sepi, nanti kehujanan, nanti panas, lakukan terus. Even itu 300 hari pun harus dilakukan. Ya. Bruce Lee, seorang ahli bela diri, pernah menyatakan, yang saya takuti bukan orang yang ahli 1000 tendangan, tapi orang yang ahli 1 tendangan yang sudah berlatih 1000 kali. Ya, itu yang luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, saya dan teman-teman mulai sekarang sudah tahu tujuannya harus ditetapkan dari mana, mau kemana, harus berlatih apa hari ini, harus lakukan apa, dan yang pasti disiplin dan konsisten. Bodoh amat orang lain mau ngomong apa, bodoh amat. Ya. Orang lain nggak akan kasih makan, kita sendiri yang kasih makan. Ya. Jadi semoga selesai kita ngobrol-ngobrol, nanti teman-teman bisa punya tujuan yang jelas dan punya aktivitas yang lebih jelas lagi. Ya, next ya. Ya, teman-teman, salah satu caranya untuk teman-teman jikalau pengen jadi karyawan yang lebih cepat mendapatkan tujuannya, salah satunya adalah dengan bergabung di MT. Ya, nanti di perusahaan kami tawarkan, ini adalah karir path-nya MT di perusahaan kami. Jadi ketika teman-teman nanti masuk ke perusahaan tertentu atau apapun, ya tanyakan jenjang karirnya seperti apa. Kalau nggak punya jenjang karir atau cukup gini-gini aja, ya nggak usah. Ya, ini adalah karir path-nya teman-teman MT. IG Live, kemarin saya juga ada IG Live, menampilkan salah satu area manager, jadi selevel seperti saya, tapi baru berusia 27 tahun, dari MT juga.
ya, dari MT. Bisa jadi contoh yang bagus, ada di IG Live kami. Intinya kita akan mempersingkat waktu teman-teman untuk dapat karya yang bagus. Ya, sebagai kepala cabang sekalipun, yang membawa 200 karyawan sekalipun, ya, yang sudah dapat program-program benefit menarik seperti yang pernah saya alami, gitu ya. Jadi silakan bergabung dengan kami untuk jadi tim manajemen training kami, ya. Pasti asik karena saya juga asik-asik aja di sini, gitu ya. Pagi saya pakai jeans, saya pakai sepatu sneakers, gitu. Ya relax lah, kita banyak teman-teman muda juga, gitu ya. Tapi yang jelas ini yang dipakai, ya, ini yang dipakai. Ya. Sekarang itu teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan, ya, yang bisa saya sampaikan. Lagi teman, ya. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Saya harus banyak belajar juga dari teman-teman. Jadi silahkan memberikan komentar atau mungkin memberikan pelajaran hidup bagi saya, atau mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hansi untuk sharing hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya boleh ditulis dulu nih di kolom chat, atau boleh nih langsung aja tanya ke Pak Hansinya langsung, jadi teman-teman bisa ngobrol langsung nih sama Pak Hansi. Chatnya mana? Ya. Ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin aku wakilin aja kali ya Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk teman-teman di kampus ABM ini kan banyaknya teman-teman yang masih kuliah ya di apa namanya semester akhir atau yang masih semester 5, semester 4 gitu ya. Nah, kalau dari Pak Haris sendiri nih Pak, kalau untuk teman-teman yang masih kuliah ini, untuk menyiapkan diri masuk ke dunia kerja yang paling basic tuh apa sih Pak paling? Paling basic, menyiapkan diri masuk ke dunia kerja. Iya, kompetensi. Pak. Kompetensi kan ya. Soalnya begitu ya. Kompetensi tadi ya, teman-teman. Ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa kompetensi yang harus kita siapkan. Halo? Oke, Pak. Nah, kalau iya, halo Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas, jelas. Nah, kalau untuk kompetensi itu kan ada hard skill dan soft skill nih, Pak. Untuk teman-teman nih, teman-teman para fresh graduate ini, kalau untuk kompetensi itu, untuk kita masuk ke dalam dunia kerja, lebih baik kita mengikuti soft skill kita atau hard skill yang kita punya nih, Pak? Gini, tergantung dari apa yang akan masuki. Ya, misalnya begini, kalau Anda mau melamar jadi seorang tim IT atau tim information technology, kalau Anda tidak punya hard skill untuk jadi programmer atau jadi teknisi komputer, nggak akan bisa. Mau Anda mau punya soft skill kayak apapun, mau Anda punya kemampuan adaptasi seperti apapun, mau Anda punya kemampuan komunikasi seperti apapun, tapi kalau nggak punya hard skill seperti itu nggak bisa. Ya, soft skill-nya yang kedua. Tapi ya, ketika Anda masuk ke dunia penjualan, gitu ya, yang harus punya selling skill, maka soft skill yang utama. Ya, soft skill yang utama, pengelolaan data berkaitan dengan penjualan, analisa data berkaitan dengan penjualan, pivot, Excel dan sebagainya, itu jadi nomor 2. Ya, jadi nggak bisa kok kemudian mana bagus yang mana, hard skill atau soft skill? Ya lihat dulu mau kemana pekerjaannya. Ya, pekerjaannya menjadi seorang tenaga medis. Ya, yang utama teman-teman adalah punya kemampuan medicalnya. Ya,
kalau jadi apoteker juga mampu meracik obat-obatan dan berbagai kemampuan kimianya gitu ya. Atau jadi dokter sekalipun itu hard skill. Tapi itu tidak akan berhasil dengan baik kalau tidak mampu, tidak punya soft skill ya. Bagaimana mengkomunikasikan sama pasien ya. Enggak cuma ngomong gini aja. Bapak udah hampir ini deh, udah hampir sekarat deh. Ya, udah nggak usah ngapa-ngapain aja. Kan nggak mungkin gitu juga ngomongnya ya. Kita harus bisa memberikan edukasi, bisa memberikan semangat bagi pasien kita kan gitu. Jadi sekali lagi teman-teman dan Tania, hard skill atau soft skill sama-sama penting. Lihat apa yang mau dituju. Ya, itu Tania. Oke, terima kasih Pak Hansi untuk jawabannya nih. Ada pertanyaan nih Pak dari Halo. Alicia Putri. Udah mulai hujan di sini. Halo Pak Hansi, suara saya terdengar? Terdengar? Oke. Saya lanjut pertanyaan dari Alicia Putri nih Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Alisa. Mau bertanya, apa pengaruh potensi dan kompetensi dengan pendidikan yang kita tempuh? Sedangkan terkadang ada seseorang yang menempuh pendidikan tidak sesuai dengan potensi maupun bakatnya, dan apakah potensi itu bisa dirubah? Jika bisa, saya mohon dikasih tahu trik untuk hal tersebut. Begitu Pak katanya. Ya. Anissa, thank you Anissa. Potensi bisa berubah, ya bisa berubah. Kayak tadi gitu, kamu dilahirkan atau mungkin dilahirkan dari keturunan seorang raja sekalipun, potensinya menjadi pemimpin belum tentu jadi pemimpin. Ya, nah kaitannya dengan sekolah, sebenarnya sekolah apapun bentuknya sekolah dari SD, dari TK sampai Anda nanti kuliah selesai, sebenarnya itu adalah wadah yang secara formal digunakan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, sebenarnya itu adalah wadah yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Tapi kadang-kadang orang sekadar jalan kuliahnya saja untuk sekedar menjalankan kewajiban sebagai seorang anak gitu ya, bagi orang tuanya. Jadi tidak merasa bahwa itu adalah tempat untuk melatih kompetensi. Tapi jangan salah, masih banyak tempat untuk bisa melatih kompetensi. Organisasilah di luar, bertemanlah sebanyak-banyaknya, bermainlah sebanyak-banyaknya. Ya, itu juga akan melatih kompetensi dengan baik karena semakin banyak ketemu sama orang, semakin banyak Anda dilatih. Dan potensi apapun yang Anda punya akan semakin tertinggal. Yang ada adalah kompetensi. Karena yang berpengaruh dalam kehidupan Anda nantinya bukan potensi, tapi kompetensi. Yang kelihatan, yang produktif, itu adalah kompetensi. Gitu Anissa? Iya Pak. Oh, ya udah jelas ya Alisa gimana nih? Ada tanggapan kah? Anissa banyak loh teman-teman saya yang sekarang punya karir yang berbeda dibandingkan kuliahnya. Banyak. Karena dia ketika perjalanan hidupnya menemukan kompetensi-kompetensi yang berbeda. Ya, yang bisa dijadikan bekalnya dia. Ya. Atau bisa juga kuliahnya cuma sekedar kuliah-kuliah aja. IPK kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting lulus. Ada juga yang gitu. Itu sih Anissa. Iya Pak. Ya Alisa gimana nih, udah jelas? Ya Mbak. Oke deh, terima kasih Alisa untuk pertanyaannya. Pak Hansi dilanjut lagi nih. Dari Siti Afifah, perkenalkan saya Siti Afifah. Saya ingin bertanya Pak, tadi Bapak sampaikan mengenai jenjang karir, bagaimana jika saya seorang fresh graduate yang belum memiliki pengalaman, namun sudah memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup di sebuah perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir. Apakah saya perlu mencari pekerjaan baru atau tetap bertahan di perusahaan sekarang Pak? Terima kasih. Siti Afifah. Iya, betul Pak. Terima kasih pertanyaannya, Afifah. Sekarang fresh graduate, tapi sekarang sudah kerja di perusahaan yang
bisa jadi juga tidak punya jenjang karir, gitu ya, tapi gajinya lumayan, gitu ya. Ya kembali lagi ke tujuan di situ. Mau apa tujuan di situ? Ya. Kalau teman-teman nanti ternyata punya tujuan untuk jadi tangan kanannya owner di situ, ya why not? Gitu ya. Itu juga karir kok. Itu juga karir. Sekarang ada di satu perusahaan keluarga gitu ya, kecil gitu ya. Tapi Anda mau menyerahkan memfokuskan untuk bisa hidup di perusahaan itu, membantu keluarga owner untuk mengembangkan bisnisnya. Ya silahkan aja. Ya. Kalau misalnya begitu ya nggak usah pindah. Tetap di situ aja. Kuatkan posisi di situ dan berilah kontribusi lebih banyak supaya Anda dipercaya, supaya nanti Anda jadi tangan kanannya yang punya. Ya. Tapi kalau tujuan Anda bukan itu, tujuan Anda lebih meningkat lagi, lebih luas lagi, lebih mau menjangkau Nusantara yang lebih luas, mau menjangkau dunia yang lebih luas, ya, maka tempatnya bukan di situ. Ya. Tempatnya masuk ke perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, kembali ke tujuan. Atau bisa juga, saya yang penting saya bisa nabung sampai 5 tahun ke depan, habis itu saya bersiap diri untuk dinikahi, atau menjadi ibu rumah tangga, atau menjadi bapak rumah tangga. Tergantung tujuan Anda. Ya. Itu Siti Afifah. Ya. Nah, gimana nih Siti Afifah, ada tanggapan nggak nih? Enggak, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ya, udah nih. Oke, terima kasih untuk Siti Afifah pertanyaannya. Dilanjut lagi nih Pak. Nah, selamat pagi. Saya Gracie. Saya mau tanya bagaimana seharusnya tindakan kita apabila kita diterima kerja tetapi tidak sesuai dengan bidang yang kita lamar, sedangkan skill kita tidak terlalu bisa di pekerjaan yang diterima tersebut. Namun perusahaan yakin kita bisa di bidang itu. Terima kasih. Ya. Kadang-kadang orang menerima karyawan itu melihat dari dari potensi-potensinya gitu ya, dari kira-kira anak ini punya kemampuan di bidang apa gitu. Kadang-kadang menilai seperti itu. Tapi bagi karyawan sendiri, saya dulu pertama kali bekerja itu saya sebagai staf personalia. Ya. Tujuan saya adalah dari dulu bekerja menjadi seorang human capital. Ya. Human capital adalah tujuan saya. Nah, pertama kali saya kerja menjadi staf personalia, mau tahu kerjaan yang dibebankan sama perusahaan ke saya? Saya diminta mendistribusikan air galon. Mendistribusikan air galon ke karyawan-karyawan pabrik. Bayangkan ya, saya S1 psikologi gitu ya, diminta mendistribusikan air galon, dorong air galon, ditaruh ke tim PPIC, assembling, tim packing gitu. Iya coba. Saya mikir 2 kali teman-teman, ini benar nih kerjaan saya seperti ini gitu. Tapi ketika saya jalani 1-2 hari, seminggu gitu saya bosan. Ini ngapain gitu ya. Kemudian saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan di sini? Ternyata setelah saya lihat seminggu itu, pendistribusian air galon, jadi waktu itu satu pabrik ada 700 karyawan, jadi kita harus distribusikan. Itu sesuai permintaan teman-teman. Sesuai permintaan, itu butuhnya berapa galon, kita cari. Loh, kenapa tidak dihitung dari awal ya? Kan kalau pabrik, itu kan hari ini produksi berapa, dibutuhkan orang berapa di bagian ini, dibutuhkan orang berapa bagian ini, kan kelihatan. Kenapa tidak saya hitung? Satu orang rata-rata membutuhkan berapa liter minumnya.
kemudian saya jatah dari awal sehingga saya bisa berkontribusi ke perusahaan, melihat bisa jelas kebutuhannya, bisa jelas efisiensinya, efektivitasnya jelas. Saya hitung. Kemudian saya serahkan ke manajemen bahwa di hari ini saya kebutuhannya ini, dan ini dia akan didistribusikan ini. Saya berikan spare beberapa galon saja, sehingga jika ada kebutuhan mendadak. Loh, dari situ teman-teman, ya, saya berikan satu value, ya, dari hal yang membosankan. Saya berikan satu value dari hal yang tidak cocok bagi saya. Saya berikan satu value, dan akhirnya beberapa value saya sering berikan sampai kemudian saya dipercaya jadi kepala bagian personalnya. Ya. Cocok tidak cocok tergantung tujuan Anda. Apakah ketidakcocokan itu juga bisa membantu Anda sampai tujuan Anda atau tidak? Kalau tidak, nggak usah diterusin. Kalau Anda merasa tersiksa, tidak usah diterusin. Tapi ketika Anda merasa tersiksa untuk satu tujuan itu, sikat terus saja. Seperti tadi saya. Tujuan saya jadi human capital, ketika saya diberikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengenakan sekalipun, membosankan, tidak sesuai dengan bidang saya tetap lakukan, tapi saya berikan value di sini. Ya. Jadi kembali ke tujuan Anda. Ya. Saya kira gitu. Gracia. Ya, Grace ya. Gimana nih? Ada tanggapan nggak nih? Jadi intinya itu kita terima dulu aja. Kalau masalah cocok itu di bagian belakang. Iya. Lihat dulu Gracie, tujuanmu apa? Ya. Kalau yang tidak cocok ataupun cocok tadi membantu sampai ke tujuanmu, jalankan terus. Berikan value-value di situ. Berikan kehadiranmu di situ. Ya. Berikan bahwa orang lain akan merasakan kehadiranmu di situ. Tapi kalau tidak sesuai dengan tujuanmu, hanya sekedar hidup saja, udah nggak cocok, sekedar hidup saja, biasa-biasa saja, udah tinggalkan. Ganti yang lain. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, Gracie. Thank you ya. Ya, thank you ya Gracie untuk pertanyaannya. Berarti tetap ya Pak ya, walaupun nggak sesuai, mungkin itu adalah jalan menuju tujuan kita dulu ya Pak ya, karena semua yang kita lewati sekarang pun pasti akan jadi pembelajaran ya. Betul. Karena tujuannya. Kalau ada tujuan yang mau dicapai, sikat terus saja. Oke deh, jadi tetap fokus pada tujuan awal gitu ya teman-teman. Oke nih teman-teman yang lain, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan nggak apa-apa nih, langsung aja ditanyain ke Pak Hansi ya. Jadi nggak usah diketik dulu, teman-teman langsung buka aja di unmute aja nih speaker teman-teman, jadi teman-teman bisa langsung ngobrol sama Pak Hansi gitu ya. Nih Pak, sambil nunggu teman-teman yang lain nanya nih Pak, aku ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk para fresh graduate nih Pak, kadang kan mereka bingung nih Pak sama tujuan mereka. Kita kan membicarakan masalah tujuan nih. Tapi kadang nih para fresh graduate ini bingung kayak sebenarnya tujuan saya itu kemana, passion saya itu kemana gitu. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri, tips untuk mereka mengetahui diri mereka nih, mereka tuh passionnya kemana tuh gimana sih Pak? Ini panjang nih ceritanya. Dulu saya menemukan visi saya yang saya bentuk di kuliah semester 5 ya. Itu saya baru menemukan visi saya. Visi saya pengen mencerdaskan orang-orang di sekitar saya. Tidak sekedar pintar tapi cerdas. Artinya cerdas itu berguna bagi orang lain ya. Ketika itu muncul, maka akan muncul misi-misi yang lain dan muncul goals-goals yang lain. Tapi itu muncul dulu karena memang cukup panjang ya perjalanannya. Saya dari kecil dikenal nakal, teman-teman. Atau jadi pengakuan dosa ini ya. Saya nakal,
sampai kuliah pun saya nakal. Gitu ya. Kemudian saya waktu itu diarahkan ke salah satu penggerak pertanian organik di Indonesia. Gitu. Adanya di daerah Sleman, Yogyakarta waktu itu. Sekarang sudah almarhum, namanya almarhum Pak Edi. Jadi saya banyak hidup di rumahnya dia. Saking liarnya saya, jadi banyak orang yang tidak mampu untuk mengendalikan gitu ya. Saya hidup di rumahnya dia selama 3 bulan, membantu dia untuk ikut bertani secara organik. Gitu. Jadi apa ya? Saya orang psikologi tapi bertani gitu, aneh gitu ya. Jadi saya hidup di kandang kambing, dikasih karpet gitu, saya tidur di situ. Saya mengelola, saya manage, memberi makan ternak, lalu kemudian kotorannya dijadikan pupuk, lalu kemudian pupuknya kemudian diolah untuk di tanah, tanahnya kemudian ditanami dan sebagainya, berputar sirkulasinya seperti itu. Dan kemudian saya mengerucutkan pada satu kekhawatiran gitu, bahwa negara ini hanya ada 2 hal yang bisa merubah negara ini. Yang satu adalah pertanian, karena ini akan berkaitan dengan gizi orang Indonesia. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Gizi baik harus di-backup dengan pendidikan. Maka dari itu saya mengerucutkan visi saya adalah ingin mencerdaskan orang-orang di sekitar saya. Ya. Maka untuk tim-tim saya biasanya saya cerewet teman-teman gitu ya. Kalau mereka hanya berdiam diri di situ saja, stagnan di situ saja, saya sangat cerewet sekali. Gitu ya. Itu perjalanannya. Jadi kalau mau ditanya gimana cara menemukan tujuannya, aduh panjang teman-teman. Tapi semua muncul dari kekhawatiran terhadap bangsa saya waktu itu. Karena saya dulu juga demonstran, nggak enak pengakuannya nih, gitu ya. Saya juga aktif di beberapa ini, gitu ya. Saya juga nakal. Kalau sorry, ini 2 telinga saya juga masih ada bekas anting-anting ini, gitu ya. Tapi dari itu semua, saya ketemu dengan banyak orang. Saya melihat negara ini butuh 2 hal, maka saya fokuskan visi saya mencerdaskan manusia. Saya masuk menjadi human capital untuk mencerdaskan manusia. Tim saya, teman-teman saya, bagi diri saya sendiri, maupun teman-teman yang sekarang saya ngomong. Ya, gitu Tan. Jadi pengakuan Tan. Oke, Pak Hansip, terima kasih. Nah, kalau untuk dari Bapak sendiri berarti nih, dari Bapak mulai menemukan tujuan atau passion Bapak. Halo Bapak, dengar suara saya? Ya. Nah, berarti dari Bapak nih, dari yang mulai tadinya Bapak nakal nih, demonstran dan lain-lain itu, dan Bapak langsung memiliki tujuan hidup nih, kayak saya harus mencerdaskan orang-orang sekitar saya gitu. Itu ada titik balik dong di kehidupan Bapak. Itu tuh seperti apa sih Pak prosesnya? Yang sampai Bapak tuh enggak nih, nggak bisa kayak gini gitu. Titik baliknya saya ketemu sama penggeraknya pertanian organik gitu kan. Ya, saya ketemu sama beliau. Kemudian saya dikasih tahu pertama kali ya, saya dengan keliaran saya gitu. Kamu kalau berhasil kamu jadi pemimpin, tapi kalau nggak berhasil kamu jadi teroris. Saya masih ingat sekali. Kalau berhasil kamu jadi pemimpin, tapi kalau kamu nggak berhasil kamu jadi teroris. Pemimpin dalam arti yang baik. Kemudian saya dididik sama dia. Saya juga banyak ketemu sama orang bahwa mengeluh atau mungkin meminta orang lain untuk melakukan sesuatu menurut kehendak saya, seperti zamannya saya jadi demonstran, seperti zamannya saya ketika saya harus berantem sama orang, ya. Mengeluh atau meminta orang lain untuk melakukan seperti yang saya inginkan tidak akan pernah berhasil dan tidak akan pernah ada ujungnya. Yang bisa kita lakukan adalah lakukan diri Anda sendiri, lakukan kita sendiri.
lakukan sekarang, move sekarang, bergerak sekarang. Apa yang kita bisa perbuat untuk lakukan perubahan, untuk lakukan seperti tujuan kita, untuk lakukan seperti apa yang jadi kekhawatiran kita. Itu titik balik saya. Kalau saya berdiam diri, saya hanya menuntut saja, saya hanya menyerang saja, maka saya akan jadi teroris. Tapi kalau saya mampu bergerak, saya mampu menggerakkan untuk sampai ke tujuan, maka saya akan jadi pemimpin. Itu bedanya. Oke, Pak Hansi, terima kasih untuk terima kasih Pak Hansi untuk jawabannya. Nah, dari teman-teman ada pertanyaan lain kah? Agak ekstrim ya, saya sorry. Nggak apa-apa Pak, ini kan pengalaman juga ya, setiap orang kan punya pengalamannya masing-masing dan pembelajarannya juga masing-masing. Gimana nih teman-teman, ada pertanyaan lain kah? Kalau ada pertanyaan bisa di-unmute dulu ya. Nih sambil nunggu teman-teman yang mau tanya, kita mau sharing sedikit. Kita bakal ada program MT ya Pak di 2021 ini yang akan buka kelas di Februari 2021. Nah, bagi teman-teman nih, mungkin alumni dari kampus ABM ini bisa langsung kirimkan CV teman-teman semua nih ke PIC kita, yaitu di Mas Yudi siapa Hansi ya kalau Jatim tuh. Ya. Duh, enak loh ya, ngelamar di tempat alumnus gitu. Kakak angkatan. Kakak atau om? Iya, betul. Om angkatan ya. Mas Yudis, iya. Jadi teman-teman nanti bisa dibantu sama Mas Yudis ya. Mas Yudis ini alumnus dari kampus ABM juga. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang mau tahu info-info manajemen training yang akan kita buka di 2021, teman-teman bisa masuk ke Instagram kita di WOM Karir ya teman-teman. Aku ketik di kolom chat ya untuk Instagramnya. Jadi di situ kita akan share selalu nih ke teman-teman untuk update schedule kita yang akan kita adakan di tahun 2021 ini gitu. Jadi teman-teman bisa pantengin terus Instagram WOM Karir. Gitu ya teman-teman. Pak Hansi, sepertinya udah nggak ada yang mau tanya nih Pak dari teman-teman semua ya. Udah cukup jelas ya semuanya ya? Ada yang bisa ngasih sharing malah mungkin? Ada yang mau sharing kah untuk pengalaman-pengalamannya mungkin? Atau kesulitan-kesulitannya nih di kampus gimana gitu kan? Siapa tahu Pak Hansi bisa bantu untuk menjawab gitu. Sama ini, sama guru pilar nih, dosen pilar ya. Pak Antonius, saya boleh bertanya Pak? Ya Bu Rina. Begini pokoknya ya, mungkin bisa diberikan gambaran Pak kepada adik-adik kami ini dan juga para alumni, bagaimana membuat strategi atau trik Pak, supaya kita itu bisa kerasan di pekerjaan. Terutama yang mungkin antara domisili kita stay dengan pekerjaan kita itu beda kota. Misalkan saya di Malang Pak ya, hidup saya di Malang. Ternyata dapat pekerjaan yang bagus di kota lain, yang mungkin bisa jadi kotanya lebih kecil atau lebih besar gitu. Nah, bagaimana sih trik kita untuk supaya kita itu bisa betah, kerasan, yang mungkin kebetulan selama ini hidupnya bersama orang tua gitu ya. Karena jujur saja banyak dari mahasiswa kami Pak, alumni itu saat mendapatkan pekerjaan bagus tapi di luar pulau mungkin, atau di luar kota yang agak jauh, di luar provinsi itu ada yang menolak Pak, karena itu tadi, mungkin keluar dari comfort zone itu mereka enggan untuk seperti itu. Nah sekarang Bapak mungkin apakah bisa memberikan strategi nih supaya gimana nih untuk menghadapi hal seperti itu begitu. Karena siapa tahu memang rezeki kita ada di tempat lain ya Pak ya, tidak di kota kita sendiri. Terima kasih Pak, itu aja. Ya Bu Rina, thank you Bu Rina pertanyaannya. Akan sulit punya strategi kalau memang cita-citanya adalah mengelola atau mengolah halaman rumah.
Putus. Bu Rina kan? Iya. Ngelek Pak, ngelek. Sudah jelas? Ya, jelas suaranya. Sebentar ya, jaringannya masih jelek ini. Enggak apa-apa Pak, kalau suaranya jelas Pak, lanjut aja Pak. Halo, Ada pesawat lewat Pak coba. Hansi. Jaringannya terganggu pesawat lewat. Oh, Bu Rina, thank you Bu Rina. Sorry tadi ada problem di jaringan. Langsung saya skak aja ya. Akan jadi Iya Pak. untuk punya strategi yang lebih bagi teman-teman semua. Kalau dari awal tujuan teman-teman adalah mengelola halaman depan rumah. Ya. Kalau tujuan teman-teman adalah mengelola halaman depan rumah, mau dikasih beda kecamatan juga nggak akan betah. Ya. Tapi kalau tujuan teman-teman adalah mengelola dunia, maka di belahan dunia manapun akan betah. Bahkan kalau Anda ada di alam semesta, mau di Mars sana, di betah-betah aja. Ya, jadi kembali ke tujuan teman-teman. Sorry teman-teman. Bukannya apa-apa, bukannya apa-apa. Anak saya sudah sejak mengenal TV, tidak saya perkenalkan dengan TV lokal. Mohon maaf. Tidak saya perkenalkan dengan TV lokal. Tontonan mereka TV kabel atau yang sekarang live streaming atau apapun. Tontonan mereka dari kecil. Jadi yang dia tonton adalah kehidupan di Jepang. Yang dia tonton adalah budaya-budaya di Australia. Yang dia tonton adalah kehidupan di Hong Kong. Yang dia tonton elektivitas seorang calon presiden Amerika. Yang dia tonton ekonomi Indonesia. Dan saya dari sekarang selalu ngomong, nggak usah mikirin ayah sama bunda. Ayah sama bunda besok punya rumah sendiri. Ayah sama bunda besok bisa pesan atau sewa perawat sendiri. Kamu pergilah ke dunia. Jadi stay and goals, ya. Stay and goals, stay pada tujuan Anda, gitu ya. Seperti apa tujuan Anda itu yang akan membetahkan Anda. Tapi kalau tujuan Anda adalah memang hanya bermain di halaman rumah Anda, mau sampai kapanpun, yang akan betah Anda. Dan mau sampai kapanpun juga Anda akan menerima pendidikan, juga mendidik orang lain, juga cukup mengolah halaman depan Anda, nggak akan bisa. Tapi ketika Anda juga bermindset akan merubah orang lain, supaya orang lain juga berpikir secara dunia, maka Anda juga akan hidup. Jadi betah nggak betah, tapi juga. Ya Pak, baik. Berarti tergantung kita ya Pak ya. Gitu Bu Rina. Ya. Mohon maaf kalau tidak Ya, Pak, terima kasih. Sama dengan jawaban orang lain. Ya, semoga bisa didengarkan nih sama adik-adik semua kelak ya. Jadi bahwa rezeki itu mungkin tidak ada di tempat kita, tapi mungkin dijemput di tempat yang lain. Nah, kira-kira soft skill apa Pak ya yang mungkin bisa diberikan kepada adik-adik ini Pak? Banyak hal ya sebenarnya soft skill yang harus kita siapkan. Yang paling penting, yang utama adalah kemampuan beradaptasi. Oh, iya. Masih ngomong ya? Ya benar Pak memang ya. Jadi teman-teman, saya itu orang Jogja.
Saya kerja di Jakarta, di di Bekasi, Kalimantan, Jogja, Surabaya, dan kemarin entah mau ke Jawa Barat atau bagaimana gitu. Saya selalu dengan keluarga saya selalu dengan anak istri saya. Nah, itu kenapa kok saya ngajak mereka? Itu supaya saya juga mengenalkan ke anak saya berbagai budaya, tambah teman, gitu ya. Bahasanya juga beda-beda, gitu ya. Biasa bahasa Jawa, lalu jadi lugua-lugua, lalu jadi kalau di Jawa Timur jadi sorry ya, apa pakai kon atau apa gitu ya, itu yang sorry yang kasar. Lalu nanti misalnya di Jawa Barat ke Sunda, gitu, bahasa Sunda gitu ya, pakai abdi, pakai aing gitu dan sebagainya. Itu saya melatih anak saya untuk punya kemampuan beradaptasi. Jadi kalau Anda mau punya kemampuan beradaptasi, maka sekali lagi pesan saya dari awal tadi sesi sampai sekarang, banyak-banyaklah ketemu sama orang. Ya, banyak-banyaklah komunikasi sama orang. Ya. Bullshit kalau semua teman-teman mampu ngomong-ngomong di departemen gitu, bullshit. Ngomong sama orang. Banyak diskusi sama orang. By phone, by video call, by apapun, ngobrol-ngobrol aja. Di situ teman-teman akan mampu menyerap, mampu bertoleransi, mampu melihat pola pikir orang lain, mampu menyesuaikan dan mampu bertindak tanpa memikir orang lain. Itulah kemampuan. Itu Bu Rina. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Antonius. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Rina untuk pertanyaannya. Semoga menjawab juga ya pertanyaan dari teman-teman semua. Oke Pak Hansi, terima kasih juga Pak untuk jawabannya. Aku mau ingetin lagi nih untuk teman-teman yang mau tahu update kita untuk lowongan-lowongan yang ada di Home Finance, dan untuk kita biasanya juga ada Instagram Live ya, entah itu dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Kalimantan, Sumatera, semua teman-teman. Kita biasanya ada sharing di Instagram itu, di Instagram Live ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa nih pantengin di Bom Karir untuk sharing-sharing masalah apa aja sih yang lagi yang ada di dunia kerja sekarang ini, entah itu sekarang ini lagi masa pandemi dan teman-teman harus seperti apa untuk ikut dalam di masa pandemi ini gitu ya. Nah, kalau untuk dari Pak Hansi sendiri nih Pak, menyinggung masa pandemi, menurut Bapak untuk teman-teman semua nih para fresh graduate yang lulusan di pandemi ini, itu apa sih Pak perbedaannya dan apa aja yang harus disiapkan dari teman-teman yang lulus di masa pandemi ini gitu Pak? Ya. Di sesi awal tadi saya sampaikan bahwa kesempatan semakin sedikit teman-teman ya. Perusahaan semakin selektif di sisi quality. Tidak lagi ngomongin jumlah. Maka dari itu tampil beda itu harus. Itu wajib tampil beda. Ya. Tampil beda ditunjukkan dari personal branding pertama. CV Anda seperti apa? Tampilan Anda pertama seperti apa? Ya. Karena orang mengenal Anda, memahami Anda itu 8 detik pertama. 8 detik pertama. Ya, itu mengenal Anda. Ya. Kemudian setelah ketemu, tunjukkan kompetensi Anda. Ya. Kompetensi Anda apa saja yang dikuasai, pengalaman Anda apa saja yang dikuasai. Itu ya, itu untuk pandemi. Kalau biasa-biasa saja, nggak akan kelihatan teman-teman. Nggak akan diambil, dilirik pun tidak. Ya. Mau dilirik kok mau diproses promosi, ya nggak mungkin kalau nggak dilirik. Ya, itu sih Tan. Oke deh Pak Hansi, terima kasih Pak untuk sharingnya hari ini ya. Kita sampai nih ke penghujung acara kita di hari ini. Untuk teman-teman juga terima kasih untuk waktunya ya teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri hari ini, kita akan sesi foto bareng nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua bisa tolong on cam dulu nih, kameranya dinyalain dulu semua untuk kenang-kenangan nih sama kampus ABM ya dengan perusahaan kita PT Home Finance gitu ya teman-teman. Bisa dinyalakan dulu kameranya semua.
Oke, udah ready ya semuanya ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Hansi untuk waktunya dan terima kasih juga untuk kampus ABM untuk kerjasamanya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join hari ini ya. Semoga sharing kita bermanfaat dan jangan lupa di follow Instagram Home Karir ya teman-teman untuk update schedule MT yang akan kita laksanakan di 2021. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dari jaringan atau kesalahan kata dari kami atau kurang lebihnya mohon diterima. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Makan Terima nuwun Bu kasih Rina. Mbak. Terima kasih Pak Hansi. Terima kasih. Kita tunggu lagi ya Pak Sampaikan ke webinar-webinar Pak Irawan. selanjutnya. Iya Pak, insya Allah.